ketika bicara tentang kebutuhan bagi penyandang disabilitas, maka apa yang disampaikan tadi baik. Tapi semuanya mengasumsikan kami tahu semua solusi, padahal tidak. Dan menyangkut soal disabilitas, sudah begitu banyak contoh praktek terbaik di dunia. Standarnya ada, prosedurnya ada. Di kita adalah justru melibatkan, dan komitmen kami ini yang berbeda. Kami dalam semua kebijakan ke depan akan mengajak warga penyandang disabilitas untuk terlibat dalam penyusunannya. Sehingga tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Ini contoh. Koridor 13 busway kita. Ada 10 halte di koridor 13. Dan dari 10 halte itu hanya ada 1 yang menggunakan ram. Yang lainnya hanya menggunakan tangga. Efeknya apa? Penyandang disabilitas, ibu hamil, mereka yang datang dengan membawa kursi bagi bayi, semuanya tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Dan ini dibangun baru-baru ini, bukan 10-15 tahun yang lalu. Artinya apa? Libatkan para penyandang disabilitas, lihat praktek terbaik dunia, lalu tunjukkan komitmen dalam semua perencanaan dan pelaksanaan bahwa setiap kebijakan di kota ini adalah kebijakan untuk semua, bukan sebagian. Sehingga penyandang disabilitas di Jakarta akan bisa mengatakan, saya bersyukur tinggal di Jakarta, semua fasilitas terselenggara dengan baik. Dan itu mengapa? Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8, yang terima kasih kepada Partai Gerindra yang menjadi penyokong utama undang-undang ini. Apa yang terjadi? Sehingga kita memiliki komitmen legal sampai implementasi. Itu komitmen kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pasangan calon 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan 2 dan 3. Waktu dan kesempatannya kami persilakan 2 menit dari mulai Anda menyampaikan jawaban. Silakan. Bicara masalah mainstreaming gender, pengarus utamaan gender. Ini artinya perempuan itu, saya perempuan loh, itu mesti dimulai dari perencanaan, pelaksanaannya sampai evaluasi. Dan kemudian ini bukan hanya sekedar yang namanya rencana induk saja, tetapi bagaimana prakteknya. Masa PKK harus dibatasi? PKK itu kan adalah gerakan masyarakat yang lahir dari bawah, bukan harus dibatasi. Nah kemudian berbicara juga bukan hanya perempuan. Kalau kota yang aman untuk perempuan dan anak, pasti aman untuk semua. Dan saya berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang disabilitas, saya pengen konkretnya aja deh. Ada nggak sih di kantor balai kota yang namanya disabilitas bekerja? Dia kan bisa jadi keluar masuk surat bisa. Kemudian di BUMD kita bisa loh, bisa betul bahwa misalnya dia bisa di IT dia bisa mengerjakan itu. Tapi sudah ada berapa? Nah ini yang perlu dipertanyakan. Saya ingin yang konkret-konkret saja. Dalam arti bahwa dasawisma kalau di masyarakat PKK-nya jelas harus digalakan. Jumantik itu luar biasa loh, jangan dibatas-batasi. Mereka juga honornya perlu ditingkatkan loh karena bekerjanya dari hati. Nah kemudian bicara juga anak. Nggak usah jauh-jauh loh, kalau RPT juga ada kata jauh ya dari tempatnya. Kenapa tidak? Dulu saya pernah wali kota Jakarta Pusat, kantor-kantor kelurahan itu bisa loh tempat ruang bermain untuk anak-anak dan ibu. Bisa ada tanaman. Saya pernah panen loh di wali kota Jakarta Pusat, nggak pernah panen loh. Tapi panen di kota Jakarta Pusat itu bisa. Kenapa? Perempuan luar biasa karena di empower. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon 2. Mohon tenang. Terima kasih atas kerjasamanya. Pasangan nomor 2, waktu dan kesempatan Anda menanggapi jawaban dari paslon 1 dan 3 Pak, 2 menit silakan. Ya saya kadang-kadang mohon maaf pada pasangan calon 1 dan nomor 3. Kadang-kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya. Saya kasih lihat ya,
Ini kami telah memasang contoh dari Jepang. Kenapa butuh S-curve? Supaya motor nggak bisa lewat, kursi roda masih lewat. Ini ada standar di Jakarta. Dan Dewan Transportasi kami itu ada perwakilan penyandang disabilitas duduk di dalam. Makanya jangan heran kami sudah membeli banyak bus yang show breakernya bisa miring. Supaya apa? Supaya kursi roda turunnya pun rata. Itu suspensi harus tambah 1 miliar demi penyandang disabilitas. Lalu bicara CCTV. Aduh, kami ini sudah punya 5.047 CCTV yang terintegrasi di dalam Smart City. Jadi kita nih banyak sekali pasangan calon yang dua ini cerita yang sudah kami kerjakan. Ini toilet di taman kami semua. Semua harus syarat ada penyandang disabilitas. Ini sangat jelas. Dan tadi Bu Sirvi mengatakan tidak ada PNS yang kerja. Saya dalam hati, astaga, Ibu Sirvi ini kemana aja? Kita ini ada 1% CPNS itu yang penyandang disabilitas di DKI loh. Makanya untuk undang-undang yang baru kami akan tingkatkan 2%. Bahkan saya pernah belikan mesin kursi roda kepada PNS yang bekerja. Dia bekerja di DPRD dulu. Lalu kami pindahkan ke Kominfo. Jadi saya bingung kalau mengatakan terus bilang PKK dibatasi. Aduh, saya bilang justru PKK inilah yang menghasilkan 600.000 data rumah tangga. Dan PKK sekarang gunakan aplikasi. Jadi yang tersingkir itu yang tidak mau berubah. Jadi mohon maaf banyak data yang sesat. Terima kasih. Terima kasih.